Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan modul saya yang berjudul tentang bahasa spesifik Al-Quran. Bahasa spesifik Al-Quran yaitu ada 3. Yang pertama, qasam Al-Quran, kedua, qasas Al-Quran, dan ketiga, amtal Al-Quran. Yang pertama yaitu qasam Al-Quran. Pengertian qasam Al-Quran. Menurut bahasa, aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasam yang bersinonim dengan al-hilf dan al-yamin yang berarti sumpah. Menurut Az-Zarkashi, qasam adalah kalimat yang digunakan untuk menguatkan isi informasi. 2. Unsur-unsur atau rukun qasam. A. Muqsim atau pelaku sumpah. B. Muqsam bih atau sesuatu yang dipakai sumpah. C. Fi'il qasam dan adat qasam atau alat untuk bersumpah. D. Muqsam al-ai atau jawab qasam atau bercerita yang akan dijadikan isi qasam. 3. Macam-macam qasam. Pertama, fi'il qasam dan huruf qasam atau adat qasam serta muqsam bihnya disebut secara jelas. Qasam yang seperti ini disebut dengan qasam zahir, yang juga termasuk dalam kategori qasam zahir adalah fi'il qasam dihilangkan dan merupakan dan mencakup dengan huruf jar yaitu ta, ba, dan waw. Kedua, fi'il qasam dan muqsam bihnya tidak disebutkan secara jelas, melainkan hanya disebut muqsam al-ai atau jawab qasam yang disertai dengan lam taukid. A. Macam-macam muqsam bih dalam Al-Quran. Pertama, dengan zatnya sendiri yang terdapat pada 7 tempat dalam Al-Quran. Kedua, dengan makhluk-makhluknya yang memberi pemahaman bahwa makhluk-makhluk tersebut termasuk salah satu ayatnya yang besar menunjukkan kelebihan kegunaan. Misalnya, bersumpah dengan matahari, bintang, langit, malam, masa, pohon-pohon, dan sebagainya. B. Keadaan muqsam alaih. 1. Pokok-pokok keimanan dan ketauhidan. 2. Penegasan tentang kebenaran Al-Quran. 3. Keterangan tentang kebenaran Muhammad SAW sebagai Rasulullah. 4. Penjelasan tentang balasan amal, janji dan ancaman yang benar-benar akan terlaksana di akhirat kelak. 5. Penjelasan tentang perbuatan manusia. 4. Qasas Al-Quran. 1. Pengertian qasas Al-Quran. Kata qasas merupakan bentuk masdar dari qassa yaqusu qasasan yang bermakna urusan, berita, kabar, keadaan. Kata al-qasas juga berarti mencari atau mengikuti jejak atau berita yang diikuti karena kebenarannya. Jadi, qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat terdahulu dan kenabian terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. B. Tujuan qasas dalam Al-Quran. Sayyid Qutb menjelaskan tujuan qasas atau kisah-kisah dalam Al-Quran adalah 1. Untuk menetapkan bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Allah dan Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah. 2. Untuk menerangkan bahwa misi para nabi dalam berdakwah adalah sama dan sebutan kaumnya pun sama, serta bersumber dari yang sama. 3. Untuk mengungkapkan adanya janji pertolongan Allah kepada para nabinya yang menghukum orang-orang yang mendustakannya. 4. Untuk menjelaskan adanya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan semua utusan dan orang-orang pilihannya, seperti kisah Nabi Daud, Ayub, Ibrahim, Sulaiman, Maryam, Zakaria, Yunus, Musa, dan lain-lain. 5. Untuk mengingatkan anak cucu Adam atau Bani Adam atas tipu daya setan yang merupakan musuh yang abadi bagi manusia. C. Metode pengungkapan qasas dalam Al-Quran. Pertama, metode deduksi.
Kedua, metode hikmah. Ketiga, metode senter atau terpusat. Keempat, kisah diungkapkan seperti drama. 5. Amtal Al-Quran. Yang ketiga yaitu amtal Al-Quran. A. Pengertian amtal Al-Quran. Kata amtal merupakan bentuk jamak dari matal, mithl, dan mathil. Ia semakna dengan sobah, sib, dan sobih. Menurut Az-Zamakhsyari, matal mempunyai arti nazir atau keadaan sebanding dan kesamaan. Menurut Imam As-Sayuti, matal adalah mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi dengan yang nyata dan yang gaib dengan yang tampak. Senada dengan Imam As-Sayuti bin Al-Qayyim mendefinisikan amtal Quran dengan menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang abstrak atau makul dengan yang indrawi atau konkret atau mahsus atau mendekatkan salah satu dari dua mahsus dengan yang lain dan menganggap salah satunya itu sebagai yang lain. Ketiga definisi tersebut, walaupun diungkapkan dalam redaksi yang berbeda, namun memberi gambaran bahwa matal adalah menyerupakan terhadap dua hal yang berbeda karena ada titik persamaannya. Macam-macam amtal Al-Quran. 1. Amtal musarrahah ialah yang di dalamnya disebutkan dengan jelas lafal matal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih atau penyerupaan. 2. Amtal kaminah, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafal tamtil atau pemisalan, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan ke dalam yang serupa dengannya. Ketiga, amtal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafal tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai matal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.